Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan seberapa pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Pak Aurik, angka 36, dan teman-teman saya dari RKI. Perkenalkan, nama saya Farah Faibulina juga dari presensi 10. Perkenalkan, nama saya Nadia Safiani, presensi 23. Perkenalkan, nama saya Raditya Kapasa, Dirasan 27. Perkenalkan, nama saya Samadatu Nada, presensi 32. Perkenalkan, nama saya Sadia Purnugraha, presensi 34. Guys, sebelumnya di sini saya akan presentasikan dibacakan oleh Kak Salia. Ada masalah teknis sebentar ya, belum nyambung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu masyarakat dijadikan romusa. Romusa sendiri adalah pekerjaan yang bersifat sukarelawan dan biasanya dilakukan dengan sukarela atau oleh para relawan. Nah, kegiatan ini gelombang pertamanya dilakukan karena adanya upacara kebesaran atau upacara keagamaan. Gelombang kedua dilakukan karena adanya peperangan. Nah, pada saat itu romusa membutuhkan banyak sekali tenaga. Pada saat itu romusa sudah tidak lagi menjadi pekerjaan kesukarelaan. Penduduk Jepang, penjajah Jepang sampai melakukan razia di pinggir jalan untuk menangkap dan menemukan seseorang untuk dijadikan romusa dan memperkuat desa romusa. Yang kedua yaitu kinrohoshi. Kinrohoshi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk tujuan umum. Nah, Jepang menggunakan embel-embel tujuan umum ini untuk kepentingannya sendiri. Yang pertama, tugas kinrohoshi yaitu satu, mempersiapkan kebutuhan perang. Yang kedua, mempersiapkan kebutuhan makanan atau kebutuhan pokok. Yang ketiga, memperbaiki jalan. Yang keempat, membersihkan lingkungan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dampak di bidang pemerintahan. Pemerintah Jepang banyak menindas rakyat Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan tanam paksa atau kerja paksa dan romusa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nanda. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas pemberian pemaparan. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif selanjutnya yaitu pelaksanaan dunia. Nah, di sini dijelaskan bahwa Jepang menipu kaum wanita Indonesia dan dipekerjakan sebagai pembunuh. Sebelum kita mengenal lebih lanjut, Jibunianfu ini adalah sistem yang didirikan oleh Jepang untuk mengatur tentaranya agar mendapatkan hiburan yang layak, sehingga tentaranya ini dapat mendapatkan moral dan kinerjanya yang baik. Nah, awalnya Jibunianfu ini dilakukan oleh Jepang. Awalnya itu Jepang merekrut wanita di seluruh Asia seperti Cina, Korea, dan Indonesia. Nah, para wanita ini diiming-iming untuk menuntut ilmu sebagai perawat maupun guru. Namun ternyata mereka setelah direkrut, wanita Indonesia setelah direkrut, mereka ternyata dijadikan untuk menghibur para tentara Jepang. Pada masa awal penjajahan Jepang, Jibunianfu ini dibilang terhidup yang terjamin. Kenapa? Karena para Jibunianfu ini mendapatkan penghidupan yang layak seperti makanan yang sehat, pakaian, bahkan tempat tinggal yang
sangat terjamin. Namun pada tahun 1943 pasokan makanan ini menurun sehingga para pemerintah Jepang memperketat kinerja Jugun Ianfu sehingga mereka mendapatkan siksaan yang tidak manusiawi dan melukai psikis dan fisiknya. Nah, kinerja Jugun Ianfu ini tuh bagaimana sih? Kinerja Jugun Ianfu ini yang pertama, Jugun Ianfu ini atau wanita yang mengikuti Jugun Ianfu ini harus menunggu di ruang tunggu untuk menunggu tamu yang datang. Sehingga pada saat tamu yang datang, mereka dipaksa untuk diperbudak seks. Jadi mereka pada saat melakukan hiburan untuk para tamu, mereka malah mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak manusiawi. Bahkan mereka setiap hari melakukan hal seperti itu, mereka tidak dibayar sepeser. Bahkan mereka malah ada yang sampai meninggal karena kesehatan kemauannya yang lumayan buruk karena bergonta-ganti pasangan. Oke, sekian. Lalu yang kedua yaitu penghormatan seikere. Nah, penghormatan seikere ini adalah kebiasaan pemerintah Jepang untuk dilakukan di Indonesia. Nah, rakyat Indonesia ini dipaksa untuk melakukan penghormatan seikere, yaitu menghulurkan badan kepada Tenno Heika atau kaisar Jepang yang dianggap pemerintah Jepang sebagai keturunan dewa matahari. Namun pada saat itu ada ulama yang menentang hal tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, Kiai Haji Zainal Mustafa ini menolak karena penghormatan seikere ini termasuk penghormatan yang musyrik yang menyekutukan Tuhan. Selanjutnya ada di bidang pendidikan, ada para guru dipekerjakan sebagai pejabat pemerintahan Jepang. Pada saat pemerintahan Jepang, pendidikan di Indonesia sangat buruk, bahkan banyak sekolah tinggi yang ditutup. Namun, pada tahun 1943, sekolah ini dibuka kembali, sekolah tinggi ini dibuka kembali, seperti ilmu kedokteran, ilmu teknik, dan lain-lain. Namun, setelah beberapa waktu, para siswa yang telah lulus dan diangkat menjadi guru, yang telah menjadi guru itu diangkat sebagai pejabat, sehingga jumlah guru di Indonesia ini itu menurun dan dapat mengurangi kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan Kak Farah. Dampak negatif yang pasti yaitu perguruan tinggi mengalami penurunan dan banyak ditutup pada tahun 1943. Perguruan tinggi mengalami penurunan dan banyak ditutup karena pada saat itu Jepang itu membatasi pendidikan yang ada di Indonesia dan lebih mementingkan perang Asia Tenggara atau perang Pasifik. Lalu dampak positif yang pertama
pemerintah dan juga kegiatan belajar di sekolah. Bahkan pada tanggal 20 Oktober tahun 1943, pemerintah kedudukan Jepang di Indonesia membentuk Komite Bahasa Indonesia. Selanjutnya, dampak positif yang keempat, para perempuan Indonesia yang tergabung dalam organisasi Bujinkai mendapat kesempatan untuk bergerak dan berorganisasi. Selanjutnya, dampak yang terakhir atau dampak yang kelima, propaganda gerakan anti Belanda yang secara tak langsung dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Nah, itu tadi adalah dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. Selanjutnya akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Nadine. Itu lagi penjelasan dari dampak negatif dan dampak positif. Dapat dari kesimpulan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia memiliki dampak yang kompleks dan beragam dari berbagai bidang. Dampak tersebut memiliki sisi positif dan sisi negatif yang dapat kita pelajari sebagai belajar. Dampak tersebut menjadi faktor yang mengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan asing. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya kita tanya jawab. Saya persilakan. Oke, Nadia. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Gita Maulina, presensi 22. Izin bertanya, tadi kan Kak Salma menjelaskan tentang yang Saikere. Nah, tadi itu ada salah satu ulama di Indonesia, Kiai Haji Abdul Mustafa, ya Kiai Haji apa? Zainal Mustafa, yang tidak setuju dengan adanya Saikere karena itu termasuk kegiatan musyrik karena menyekutukan Allah. Lalu kan pasti Jepang itu tidak diam saja karena perilaku kiai tersebut. Lalu apa sih yang dilakukan Jepang saat kiai tersebut menolak adanya Saikere? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, oke, Kak Asifa, mulai dulu. Perkenalkan, nama saya Wulan Permatasari dari presensi 35. Izin bertanya, tadi kan disebutkan 3 kebijakan Jepang yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, itu apa saja sih 3 kebijakan yang dilakukan oleh Jepang tersebut? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Kak Asifa. Karani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Asmarani, nomor absen 31. Nah, di sini saya akan bertanya mengenai PPT kalian. Tadi kan ada mengenai Jubun Info. Nah, Jubun Info. Nah, iya. Pertanyaannya, dampak dari Jubun Info itu tadi apa? Oke, terima kasih. Sebelumnya minta waktu sebentar untuk diskusi. Terima kasih atas pertanyaannya.
video itu. Izinkan saya untuk memberikan jawaban kepada Bapak atas pertanyaan tadi. Nah, 3 kebijakan tadi itu yang pertama, Jepang mengizinkan untuk penggunaan bahasa Indonesia, lalu mengizinkan untuk mengibarkan bendera Indonesia, dan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia kita. Nah, pada awal dampak negatif dari ini kan pemerintahan Saikare kan dampak negatif budaya. Nah, budaya ini kan dibawa oleh Jepang ke Indonesia. Awalnya Indonesia itu menerima dengan ramah. Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia ini malah disiksa oleh Jepang. Sehingga Indonesia ini karena kekurangan makanan dan dalam keadaan miskin, Indonesia terpaksa tunduk kepada Jepang. Nah, setelah ditentang oleh para ulama, oleh ulama Kiai Haji Zainal Mustafa Nadir, Jepang itu awalnya berdiam diri. Namun mereka itu tetap secara diam-diam itu memaksa dan menyiksa para rakyat Indonesia yang harus melakukan penghormatan Saikare tersebut. Nah, karena Jepang melakukan kekerasan pada rakyat Indonesia itu beberapa itu sudah ada yang berhenti, namun beberapa ada yang masih terpaksa melakukan penghormatan Saikare tersebut karena disiksa. Dan termasuk pada Jukurian tersebut, nah di Jukurian juga itu melakukan budaya penghormatan Saikare juga. Dan selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Rani, apa sih dampak Jukurian ini? Tadi itu sudah sedikit ada gambaran mengenai dampak Jukurian. Bisa diambil dampaknya itu yang pertama, para Jukurian ini memiliki kesehatan yang benar-benar buruk karena perbudakan seks yang dilakukan oleh para pemerintahan Jepang karena sistem Jukurian, dan juga mereka tidak mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang kurang memadai. Yang kedua adalah trauma secara psikis. Nah, trauma tersebut diakibatkan karena mereka pada waktu usia muda mereka sudah melakukan seks yang berkali-kali dengan pasangan-pasangan yang berbeda, sehingga dapat yang pernah saya baca, Jukurian itu banyak memiliki penyakit HIV karena sering berbeda dari pasangan. Yang selanjutnya yaitu tekanan sosial di masyarakat. Nah, tekanan sosial di masyarakat inilah yang membuat trauma berat bagi para Jukurian karena mereka dicap sebagai bekas pelacur dan bekas seks atau wanita yang sudah tidak suci. Yang selanjutnya yaitu mereka mendapatkan pekerjaan yang sangat sulit dan mereka hidup miskin karena dicap sebagai pelacur atau bekas seks di para pemerintahan juga.